Saya selalu mengatakan, siapa yang sampai ada di Google, ada yang mengkomplain jangan cepat-cepat katanya saya mengaku ustadz, orang-orang dari, nggak ada, wallahi. Ini berdosa ini kalau begini. Saya ini tidak perlu belajar, Pak. Karena pertama saya sudah setengah abad umurnya. Ngapain saya belajar? Yang perlu belajar kecil-kecil begini. Dan yang perlu belajar itu adalah orang-orang pengkhianat bangsa, pengkhianat agama. Itu yang perlu belajar, munafik. Karena itu Pak yang lebih bahaya daripada kafir. Coba kita kontrol di media sosial. Kafir-kafir merajalela baik secara global maupun dalam konteks nasional. Tidakkah kita sadar umat Islam? Kita sedang dikeroyok, kita sedang dikepung rame-rame. Karena apa? Ada peluang bagi orang kafir yang diberikan oleh para pejabat kita. Jadi filter dalam keislaman ini sudah tidak ada sama sekali. Dan melihat itu saya lebih paham daripada siapapun. Kenapa? Karena saya memang berasal dari kelompok kafirun. Dan bukan kafir kelas bawah, memang high class. Jadi yang tahu jurus ular adalah memang ular. Ibu bapak nggak pernah jadi ular, saya pernah jadi ular, jadi paham betul bagaimana jurus ular. Nanti Pak Ustadz kalau mau saya pasang jurus ular kungfu di sini sebentar, supaya bapak bisa tahu bagaimana cara menotok dan meracuni secara prison di dalam kehidupan tubuh umat Islam. Ini yang terjadi sekarang. Hero keislaman tadi sudah disinggung, yang tadinya sholat rapat, rapatkan saf, luruskan, rapatkan saf, luruskan, sudah tidak berlaku dalam kehidupan ibadah kita. Keberuntungan kita mendapatkan hidayah, mendapatkan iman Islam. Memang kalau saya pikir-pikir, ibu bapak dan saya memang beda Pak, bagaimana cara mendapatkan Islam. Ibu bapak begitu dilahirkan, Masya Allah, langsung diazanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazanin. Tapi saya dan istri anak begitu lahir di kalangan Kristen langsung dibaptis. Pendeta panggil ke depan ayah ibu saya, kami baptis engkau Yopi Yahya Waloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Dibaptis. Apakah itu sesuai dengan ajaran para nabi? Apakah itu ajaran Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa berumur 8 hari disunat. Dan itu bukan di Al-Quran Pak, dalam Bible Kristen. New Testament, perjanjian baru. Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Jesus. Jadi Isa Al-Masih itu bukan dibaptis, disunat. Ada yang pernah melapor saya di polisi dulu, waktu saya ceramah di Sulawesi, di Manado. Mereka lapor saya. Lapor ke polisi. Itu Yahya itu omong kosong, pembohong. Masa dia bilang Tuhan kami disunat, padahal Tuhan kami dibaptis. Dipanggil saya bilang siapkan kitabmu 2 kontainer. Baca di dalam kitabmu sendiri, dibaptis apa disunat? Coba baca. Begitu dia baca, pada hari ini, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Disunat atau dibaptis? Iya, di sini disunat, makanya bilang pendetamu sunat supaya masuk surga kau. Jadi itu bukan menyinggung agama orang, memanggil orang supaya masuk. Jangan dihalangi. Ini kan semua kita punya kompetensi. Ustadz Ahmad punya kompetensi sebagai membimbing anak-anak santri. Kemenak mengatur tatanan kondisi administrasi dalam struktur beragama Islam. Makanya tadi tidak diarahkan kepada Kementerian Agama ketika meminta bantuan, diarahkan ke Bimas Islam. Karena di dalam Departemen Agama itu ada Bimas Kristen, ada Bimas Islam, ada Bimas Hindu, ada Bimas Katolik, ada Bimas Buddha. Dulu saya punya teman Pak, Bimas
Kepala Bimas Kristen di Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, orang Batak, Pendeta Poltak Sihaan. Ya, teman baik saya. Waktu saya mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, Sekolah Tinggi Teologi, kemudian diakreditasi sekarang menjadi Universitas Kristen Papua. Yang sekarang orang mati-matian menyangkal. Itu saya yang mendirikan. Teman saya Poltak Sihaan. Entah sudah meninggal atau masih hidup, apa sudah di neraka, kan begitu. Ya kalau kita umat Islam sudah jelas tempatnya di surga. Orang yang bukan Islam neraka. Ini menghina, menjaga kedaulatan. Tidak, ini dakwah. Hubungannya vertikal, hukumnya hukum vertikal. Tergantung si Ustadz. Kalau Ustadz Ahmad jangan bilang begini. Beliau nggak pernah ke neraka, jadi nggak tahu jalan ke sana. Betul apa betul? Ini bidang saya. Ini bidang saya. Jangankan penjara Alcatraz pun di bawah tanah atau ditembak mati sekalipun, Yahya Waloni ini tidak akan pernah berubah. Sampai masuk ke liang kubur, ini sudah konsep saya. Mungkin juga Ustadz berpikir agak takut. Beberapa 7 hari yang lalu kan dapat kabar saya kena COVID. Betul? Sampai ditunjukkan di belangkar rumah sakit saya begini, seperti monyet di atas. Seperti Pak Haji lah tadi itu. Sampai 16 hari menjadi alumnus apa itu? Corona, kopi, rokok, nasi. COVID itu kopi angin 19 gelas. Karena saya targetnya minum kopi itu sehari 3 gelas, Pak. Wallahi, jadi corona saya kira berpikir masuk ke tubuh saya karena sudah penuh kopi. Itu ibu bapak. Dulu saya masih di Kristen, sering sekali saya kena penyakit, Ustaz. Mungkin sering lihat saya lehernya tidak tenang. Itu ada penyakit saraf belakang saya. Begitu saya masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, penyakit saya sembuh, Ustaz. 15 tahun mengendarai mobil keliling Indonesia, makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur. Allahu Akbar. Tadi malam dari Mahato usai acara jam 11, setengah 12, ngobrol dengan panitia sampai jam setengah 2. Sampai di hotel di Ujung Batu saya sudah tiba jam 4:47 menit, hampir sudah tahrim subuh. Habis subuh saya tidur, mau lantas ke sini. Dari sini langsung pulang langsung ke Jakarta, Pak Kemenak. Mohon doa supaya kami di perjalanan selalu sehat. Doa jamaah yang saya minta. Bukan kita berkelompok membawa organisasi Islam. Nih santri-santri nih, anak-anak saya nih, santri-santriawati. Antum-antum nanti kalau sudah bebas dari pesantren, sudah tamat dari pesantren, antum adalah the backbone, generasi penerus to the next time. Berguna bagi bangsa dan negara, terutama tegaknya Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Tegakkan agama ini, tegakkan negara ini. Orang kafir walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabia milatahum. Mereka tidak suka dengan kita. Bukan berarti kita harus bunuh orang kafir, tidak begitu. Ini yang salah kaprah. Jadi seolah-olah kita ini kelompok radikal. Siapa yang kemarin pilih Prabowo kampret, kelompok radikal. Saya tadi waktu menyanyi Indonesia Raya, saya pikir-pikir selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden nggak pernah begini-gini, Pak. Pancasila jadi argumen politik, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan argumen politik, undang-undang dijadikan argumen politik, kebersamaan dalam keberagamaan dijadikan argumen politik, bahkan kemajemukan dijadikan landasan pengakuan politik, sampai kepada mazhab dan ormas Islam dijadikan argumen politik. Ujung-ujungnya umat Islam diadu Allahu Akbar. Nah, persoalan ini yang bisa melihat lebih jelas tentang aspek teologis, aspek horizontal sosiologi di masyarakat adalah kami yang berdakwah. Mana ada dulu Pancasila di utak-atik dari presiden pertama sampai presiden ke-6, nggak pernah. Karena sudah finish, sudah habis pembahasannya. Keberagamaan kita berdiri di atas pengakuan Pancasila. Bahkan dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, di pesantren sekalipun dinapaskan oleh Pancasila.
Pancasila. Apakah Jokowi yang salah? Bukan. Beliau adalah kepala pemerintahan. Mau tidak mau kita, suka tidak suka kita, dimenangkan Jokowi atau memang menang, tapi terbukti di Mahkamah Agung Jokowi kalah, Prabowo menang, Jokowi dilantik. Ribut sampai hari ini. Lalu dari pihak kita sebagai kampret, termasuk saya pendukung berat Prabowo, kita terus muhasabah, introspeksi. Kalau kita benar, Ustadz Ahmad benar, semua kita pendukung Prabowo benar, pertanyaannya, kenapa kita kalah? Bukankah Allah Maha Kuasa? Saya curiga begini Pak Kemenak, Pak Jokowi ini orang dari kampung, tidak mengerti otak mafia. Jangan tuduh Pak Jokowi, saya paham betul, saya tahu betul bagaimana kemampuan seorang leader. Saya Pak bukan sembarang belajar, saya memang belajar dengan cucunya setan Yahudi. Saya lama di kampungnya Al-Masih di Nazaret itu. Bait Lam, bukan Bethlehem. Penulisannya Bait Lam karena dia tidak pernah menggunakan vowel dalam penulisan huruf Ibrani. Yesua Hamasya, kampung halamannya Nabi Isa. Itu bukan beragama Kristen. Mereka itu beragama Yudaisme, orang-orang Yahudi. Dan kami dididik dengan itu. Al-Masih itu tidak beragama Kristen. Tidak ada hubungan Isa Al-Masih dengan orang Kristen. Orang Kristen itu kitabnya nanti ada setelah Al-Masih sudah diangkat 200 tahun, baru terbitlah kitab yang namanya Old and New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan Injil. Injil itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18 Ramadan. Ini sebentar lagi kita bulan apa ini? Tanggal berapa sekarang? 8 Rajab 1442 Hijriah. 365 hari, 12 bulan, 1 tahun. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti setiap rentetan historik sejarah di mana agama Islam itu berpijak. Artinya bahwa dalam 1 tahun ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Alhamdulillahilladzi Muharram awarosinin wajallaha sahran mubarakan liqaumil mu'minin. Kenapa diharamkan bulan Muharram? Karena di depan sana ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Kadangkala umat Islam nimbrung ke dalam mabuk-mabukan memperingati hari ulang tahun atau tahun baru. Bukan tahun baru kita Masehi, tahun baru kita adalah Muharram. Tidak sedikit Pak Kemenak, generasi kita ini rusak, mabuk-mabukan, tiup trompet di jalan, balap-balapan liar, dilarang oleh Allah, diharamkan. Betapa hebat agama Islam itu. Kami masuk Islam itu bukan perintah orang Islam, bukan petunjuk dari umat Islam. Membaca secara baik rangkaian sistematika teologis yang tertuang dalam kitabullah Quranul Karim. Bukan atas petunjuk orang Islam, Pak Yaya sini kamu masuk Islam, kalau tidak kamu masuk neraka. Enggak. Latar belakang saya anti dan keras terhadap umat Islam. Di Papua sana saya keras berhadapan dengan orang Islam. Bahkan saya punya teman dulu, Dr. Randus Yap Salosa, Gubernur Papua. Begitu ada orang pendatang dari Jawa, dari Sumatera, dari mana saja Kalimantan ingin bangun masjid, barisan paling terdepan melarang adalah saya. Jadi salah ini kafir dan munafik memfitnah-fitnah saya. Ini Umar dulu kemudian masuk Islam. Tidak ada urusan, saya bukan benci sama orang Kristen. Tidak ada urusan dengan orang Kristen. Tidak ada urusan dengan agama Kristen. Tidak ada urusan dengan siapapun. Kami masuk Islam karena membaca isi kitabullah Quran. Laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi ma yasya'u illa siratim mustaqim. Itulah laqad ansalna ayatin mubainatin. Ini. Jadi kalau seorang dari kafir masuk Islam dengan landasan kitabullah, dengan landasan ilmiah,
Saya yakin keislamannya baik, bagus, benar. Tapi kalau masuk Islam cuma karena mau kawin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepanjang usia hidupnya hanya menjadi mu'alaf. Saya bukan mu'alaf, ibu bapak. Jadi jangan tuduh-tuduh saya mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Betul Pak Kemenak ini pimpinan agama yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Tapi saya mau tanya bapak. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Kalimantan, nggak usah ke Sulawesi. Bapak tahu kondisi umat yang ada di Mahattoh. Bagaimana kondisi umat di sana? Bapak tahu nggak kondisi umat yang ada di Pulau Kijang? Kalau sudah bicara sampai ke Midai, perbatasan Laut Cina Selatan, 8 jam dari Natuna. Kami suami istri, alhamdulillah, selamat dari terjangan ombak. Kami pernah berdakwah ke sana Pak, tak satu pun ulama ustadz pernah berdakwah di situ. Sudah berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Tanya camat Midai. Dari Batam pergi ke Natuna, terbang di Natuna. Dari Natuna naik perahu. Allahu Akbar. Harus menunggu kapal putih, kapal pelni. Tapi saya perintahkan kepada Pak Camat, saya tidak peduli Pak Camat. Pokoknya saya harus menyeberang sampai ke Natuna, sampai ke Batam. Biar perahu kecil, biar berdayung. Ustadz, ombaknya di depan sampai 10 meter. Mau 10 meter, 20 meter, cepat. Siapkan. Kapal 2 ton. Saya bilang Pak Camat, kalau antum takut, suruh orang Islam yang sudah lupa Al-Fatihah. Itu biasanya berani mati. Karena hanya 2 tipe manusia di dunia ini. 2 orang yang berani mati di dunia ini. 1, beriman di atas beriman. Yang kedua, kafir di atas kafir. 2 golongan ini yang berani mati. Yang takut mati, imannya separuh kafir, separuh Islam. Nah itu. Jadi saya bilang kepada Pak Camat, cari. Cari masinisnya yang memang berani mati. Dibawalah kami. Itu istri saya masih ada di mobil. Bagaimana habis di perut ini Pak Kemenak, Ustaz. Muntah-muntah kami di perjalanan. Yang bawa mobil, yang bawa motor tempel ini kulitnya hitam seperti sound system ini, kulitnya hitam. Masya Allah, begitu dia lihat bahaya di depan, langsung putih mukanya. Saya bilang, kau kulit hitam sudah jadi seperti kertas. Iya Ustadz, kalau boleh kembali aja Ustadz, betul kata Pak Camat. Saya bilang, coba dulu kau sebut Al-Fatihah. Aduh janganlah, saya sudah lupa. Apa jadinya? Pecah lunas perahu di bawahnya itu. Air masuk. Anak istri saya ikat dengan jerigen. Apa sudah ulama kita ngurus umat? Padahal saya bukan ulama. Kepentingan apa saya berdakwah? Bukan kepentingan ibu bapak. Saya tidak pernah mencari muka kepada ibu bapak. Saya mencari muka kepada Allah. Kita di Indonesia ini, mohon maaf Pak Kemenak, kita di Indonesia ini kebanyakan NATO, no action talk only. Ustadz didik ini anak-anak santri ini, niatnya mereka harus baik ke depan. Jangan jadi ustadz cuma karena nanti jadi pendakwah hanya melihat di mana tempat-tempat yang mengenakkan, mencari popularitas, mencari pujian dari makhluk. Tegakkan agama ini. Nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi ikut. Kita tadi kan sudah banyak mendengar modal apa beliau ini mendirikan pondok pesantren. Anggaplah beliau ini Ibrahim. Kata Allah, keluar dari negerimu, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Sama dengan perjalanan Ustadz mendirikan pondok. Saya dengar tadi tidak bawa apa-apa. Saya pun begitu Ustadz. Datang di Jakarta tidak punya apa-apa. Diusir oleh gereja. Hanya pakaian di badan kami, istri dan anak-anak. Allah gantikan. Nggak punya usaha, saya nggak punya perusahaan, nggak punya bisnis, nggak punya ladang apa-apa. Allah siapkan. Kami sekeluarga melihat bahaya sudah sering Pak Kemenak. Begitu kami di tengah laut itu sudah mendekati Natuna, perahunya patah tiang layarnya. Sudah setengah di perjalanan.
Saya bilang istri saya, kalaupun kita hanyut pasti ke Malaysia. Kalaupun kita hanyut pasti ke Brunei. Sabar kita. Itu kapal-kapal Cina itu penuh, Pak. Betul itu di berita itu. Kapal-kapal Cina penuh di sana, penangkap-penangkap ikan. Banyak sekali. Pecah perahunya. Sampai camat bilang, baru kali ini ada manusia yang bisa menyeberang hanya dengan perahu muatan 2 ton. Tembus sampai ke Natuna. Si bajingan yang tidak sholat-sholat tadi, begitu dengar azan menangis. Mau kemana? Mau ke masjid, Ustadz. Mulai hari ini saya tobat. Mulai hari ini saya tobat, Ustaz. Saya akan ke masjid. Dengar kabar beliau menjadi muadzin terbaik di kampungnya di Midai. Sadar. Apa di balik peristiwa itu? Kadangkala kita jadi seperti Ibrahim. Siang malam kita bergaul dengan Allah. Siang malam kita duduk berjamuh dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Tapi kadangkala, mohon maaf Ustaz, umat yang begini banyak ini ragu dengan kekuasaan Allah. Sebagai pemimpin kadangkala ragu sehingga menggunakan buzzer, menggunakan influencer. Apa kalau istilah orang modern, kurang pede, kurang percaya diri. Ibrahim hanya berjalan di pinggiran pantai, melihat ikan-ikan yang mati, kekhawatiran sebagai manusia, Ibrahim timbul. Bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kaifa tuhyil maut? Bagaimana cara kau bangunkan orang mati? Kata Allah, sudah siang malam Ibrahim engkau bergaul, berteman, berkawan dengan saya. Masihkah engkau ragu Ibrahim? Bukan ya Allah, supaya keyakinanku semakin kokoh, teguh di hadapanmu. Oke, kalau begitu maumu, kata Allah, kau ambillah 4 ekor burung, cincang mereka, campur daging bulunya, darah-darahnya pun campur dalam ember. Ada gunung di depan, letakkan di gunung, panggil mereka. Burung dengan berbagai macam jenis sudah dicincang-cincang, dicampur dalam ember, dipanggil oleh Ibrahim. Datang dalam keadaan utuh. Kita juga begitu dalam kondisi berbangsa ini. Sudahlah, beritahu kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, ini COVID ini nggak akan habis. Tetapi ketergantungan kita kepada Allah, saya kira kita mayoritas. Yang bikin kita bangsa ini terpuruk baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, politik, kacau, caruk marut yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena kita tidak mau bergantung kepada Allah. Contohnya Ustadz ini aja, Ustadz Ahmad Siregar. Kalau saya lihat dari sini, berarti bukan orang Riau, orang Batak, halak Batak. Ahmad Gamuna Siregar. Au, halak Manado. Magana, Waloni. Saya sering Ustadz berdakwah di Sumatera Utara, bahkan di Kaban Jahe, bekerja sama dengan Kementerian Agama di sana, sudah berdiri masjid Kampung Mu'alaf, 68 kepala keluarga. Yang ngurusnya itu adalah sepupunya Ustadz Abdul Somad Haji Idris di Pengadilan Tinggi Medan. Baru berdirinya Ustadz. Itu semua kampung itu jadi Islam. Bersebelahan dengan gereja, nggak pernah ribut. Masuk Islam mereka. Ada beberapa orang saya Islamkan dan saya sunat di Medan, Masjid Al-Hidayah Menteng, Medan Tengah. Begitu juga di Sulawesi, sudah ribuan. Jadi kalau ada orang mau suruh saya belajar Islam, saya kira Islam bukan teori. Anak-anak di pondok pesantren Darussalam Quran di sini bukan cuma menghafal Quran, tapi mengaplikasikan, mengejawantahkan, merealisasikan Quran lebih penting daripada kita menghafal dan membacanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi itu yang penting. Orang disuruh mualaf banyak belajar. Saya bukan mualaf, saya muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang suruh Anda berdakwah? Allah yang perintahkan saya berdakwah. Jangan diusik, apalagi dibawa ke ranah politik. Tadi malam jamaah Ustaz 2-3 kali lipat daripada ini. Padahal sudah batal jadwal itu karena dulu saya
kurang sehat, terlalu lelah, saya nggak datang karena double jadwalnya diatur. Tadi malam mereka masih banyak sampai ke belakang, sampai ke jalan-jalan tertutup. Jadi protokol kesehatan, physical distancing, social distance, betul Pak. Di mana-mana Islam meyakini kita tidak boleh takabur. Virus itu ada. Segala bentuk musibah dan penyakit ada. Ujian dalam hidup ada. Jangankan musibah, ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Kalau hanya penyakit sudah terjadi dari zaman Adam sampai kita saat ini, zaman Rasulullah. Penyakit, virus, bakteri dan lain sebagainya ada. Tempat makan kita, tempat duduk, ada semuanya. Jangankan itu, kematian pun, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillah. Kitabamu ajalah. Mati pun sudah ada ketentuan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Nah, kalau sudah bertahun-tahun begini, ada virus Pak yang lebih bahaya, yang sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan. Antraks, MERS, SARS yang di Mekah dulu di onta. Mulai dari zaman SBY sampai zaman Jokowi, Presiden Jokowi, virus itu belum ditemukan vaksinnya. Antraks, SARS, MERS sudah hampir 13 tahun vaksinnya nggak ditemukan. Nah, sekarang ini vaksinnya sudah ada. Terjadi pergolakan di masyarakat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bahkan anggota DPR secara frontal mengatakan, saya menolak divaksin. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Ini persoalan kesehatan tidak ada hubungan dengan para mubalik. Urusan kami pendakwa bukan urusan kesehatan. Urusan kesehatan punya kompetensi sendiri, yaitu pemerintah. Masyarakat wajib untuk mendengarnya. Disuruh pakai masker, pakai saja. Orang pakai masker itu seperti Pak Kemenak sudah bersaksi tadi, 16 hari beliau dikarantinakan. Dan tadi baru sempat cerita sama saya, Masya Allah Ustadz, sampai bernapas susah. Itu ada di Papua dulu Pak, malaria Tresiana, mungkin sama bibitnya. Malaria Tresiana disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Malaria tropika, saraf, malaria Tresiana menghantam paru-paru. Sampai bergulat perut kita ini, susah bernapas sampai ke paru-paru, dead, orang mati. Nah, sama barangkali dengan COVID-19 and Corona. Di dalam studi atmosfer kan Corona itu adalah lapisan tipis matahari. Bisa jadi ini adalah senjata biologis yang bocor, dan memang begitu. Dalam garis ketetapan politik bilateral dunia, adidaya, dua raksasa dunia, China dan Amerika. Nah, jadi jangan heran. Artinya kita percaya bahwa penyakit ada, virus ada. Cuma persoalannya begitu masuk di Indonesia, sudah dijadikan kendali kekuatan politik. Itu yang tidak boleh. Amin ya Rabbal. Orang berkerumun, kan Ustadz tadi bilang, sebenarnya berat untuk mendapatkan izin. Nah, kalau kita semua sudah tidak boleh beribadah di masjid, tidak boleh berkumpul, mendengarkan nasihat-nasihat, dari mana keberkahan bangsa ini? Bagaimana corona pergi? Bagaimana COVID akan pergi? Kita tidak bermunajat, meminta kepada Allah. Apa tadi Ustaz? Yang punya corona itu siapa? Amerika atau Cina? Yang punya adalah Allah. Dari Wuhan katanya. Bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada di video itu di YouTube, seorang pendeta melarang untuk divaksin. Nggak boleh. Saya keras berdakwah menentang kebatilan. Inilah rambu-rambu. Ini munafik dan PKI komunis di Indonesia. Ini mesti paham. Saya tidak pernah mengkritisi pemerintah dalam aspek etos dan kinerja pemerintah. Kami sebagai mubalik mengkritisi pemerintah karena kezoliman yang sudah terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kedua, bi ilmi ulama, bi adlil umaro. Karena ketidakadilan yang terjadi. Bisa jadi setelah ini ada lagi bahaya yang lebih besar. Makanya Indonesia ini sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, mohon maaf, beribu maaf, selalu dihiasi dengan keributan. Siapa yang bikin ribut? Pak Jokowi, Pak Ma'ruf? Bukan. Bajingan-bajingan yang ada dalam lingkaran Joko Widodo.
Sekarang Pak Jokowi mulai ngerem. Apa istilah orang Jawa? Melempem. Undang-undang ITE sudah dihapus pasal-pasal karetnya. Bekerja sama dengan Kapolri yang baru. Di satu sisi belum apa-apa, sudah mulai fitnah bertebaran di mana-mana. Tokoh, aktivis, ulama, para mubalik dihina, difitnah habis-habisan. Bahkan baru 2 hari lalu saya baru mau ke sini, orang di hotel bilang, "Ustadz, ini Ustadz Yahya ya?" "Iya." "Mau ke mana?" "Mau ke pondok pesantren Darussalam." "Betul nggak ini Ustadz?" "Ustadz ditangkap." "Kamu ketemu siapa sekarang ini?" "Ini Ustadz di internet." "Oh," saya bilang, "itu seperti yang shooting-shooting begini. Ini bisnis semua ini, subscriber. Betul kau? Mengaku, jangan pura-pura supaya bangsa ini jadi bagus. Betul kan? Bagus, ini untuk kepentingan kemaslahatan dakwah, nggak apa-apa. Tapi begitu ditanya bisnis, nggak usah pura-pura. Oh bukan, supaya bilang aja betul. Kejujuran bangsa ini Pak Kemenak. Kadangkala bukan masyarakatnya, masyarakat Indonesia ini yakin 1000% saya taat kepada hukum. Tapi yang bikin kacau bangsa ini, mohon maaf para pejabat-pejabat di pusat. Coba ya, kita berkumpul begini Ustadz, ada polisi di luar kuliah, ada tentara pun. Masyarakat jangan mau diadu domba dengan polisi dan tentara. Jangan mau. Ini cuma kepentingan beberapa jenderal pensiunan di pusat yang sudah tidak bisa nyolong, sudah pensiunan, mencari muka penjilat kepada penguasa. Imbasnya sampai ke bawah. Makanya kalau ada ustadz berdakwah memanas-manasi situasi, jangan. Polisi, tentara dengan masyarakat harus menjalin hubungan erat dalam konstruksi aspek sosiopolitik, sosiokultur, supaya dalam problematika masyarakat harus ditempuh dengan cara persuasif, bukan dengan pertengkaran. Kalau bertengkar siapa yang senang? 9 cacing dari Cina, 9 naga. Itu yang membisik-bisikan. Pak Jokowi nggak tahu nih persoalan. Dan kalau saya mau angkat dari awal, bisa jadi juga. Mungkin dari kampung Pak Jokowi jujur. Begitu mau menjabat, ada masyarakat yang tidak sopan, suka-suka hina pemimpin. Ya sudah, datang beberapa penjilat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Kayaknya kepemimpinan Bapak ini terus-terus digoyang Pak. Bagaimana Pak kalau kita pakai Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sapatu? Bisa jadi begitu. Yang tadinya Pak Jokowi jujur dengan Pak JK, ada yang tidak suka, memompa-mompa, akhirnya jadi begini negara. Ini tuh persoalan. Yang saya lihat analisis secara politis dari awal. Bukan saya tidak tahu bagaimana kita mau melawan pemerintah. Nggak boleh. Nabi Muhammad sendiri pernah didatangi sahabat. "Ya Rasulullah, di sana pemimpin kami zolim, di sana pemimpin kami bajingan, di sana pemimpin kami kurang ajar, pemimpin kami pokoknya biadab." Kata Rasulullah, "Dia kafir atau Islam? Dia Muslim ya Rasul? Dia sholat atau tidak?" "Dia sholat." Kata Rasulullah, "Jangan lawan." Bangsa ini sudah terpecah. Fitnah bertebaran di mana-mana. Sebenarnya yang bikin kacau ini tidak banyak mereka. Sekelompok orang saja di masyarakat, buzzer-buzzer, influencer. Baru-baru Pak, seorang anak santri yang sekarang sudah jadi tokoh perdamaian dunia. Beliau itu berkecimpung di dunia pondok pesantren, bahkan tokoh perdamaian dunia, Profesor Dr. Din Samsudin. Dituduh sebagai sosok yang radikal. Siapa yang suka menyudutkan, bahkan menganiaya, bahkan membunuh ulama? Bukan orang beragama, bukan. Saya ini bekas dari agama Kristen, mantan pendeta. Saya tidak pernah berpidato kepada jemaat untuk menyuruh membunuh orang Islam. Landasan pengakuan ajaran Kristen dalam kode etik agama Kristen jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang dibaca oleh bosnya Pak Haji Sahrudin Kemenak. Bapak punya bos sekarang Pak Yakut Pak. Menteri Agama baca ayat ini. Itu landasan orang Kristen secara filosofis dalam etika pergaulan bermasyarakat, eksternal, internal Kristen. Saya tahu tidak pernah ada gereja memaksakan untuk membunuh orang Islam. Nggak ada, bukan ajaran gereja.
Tapi untuk memurtadkan orang Islam wajib bagi gereja. Matius 28, pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Bible Kristen memerintahkan umat Islam dimurtadkan. Pemurtadan iya, tapi membunuh secara fisik enggak. Lalu bagaimana secara flashback kita lihat ke belakang, comeback to historic. Beberapa ustadz dicikam, imam dianiaya, bahkan ada yang meninggal dunia. Perlakuan siapa? Tapis Quran Syekh Ali Jaber ditusuk di Lampung hingga beliau masuk rumah sakit dan sekarang telah berpulang ke rahmatullah. Siapa punya permainan? Peristiwa 948, 1965, 1928, PKI komunis punya kerja. Dan kalau ini sudah berhasil, selesai kita Ustadz, selesai negara ini. Kita sedang bertarung dengan musuh-musuh ini. Menghina tokoh, menghina aktivis, menjatuhkan reputasi ulama bukanlah bagian daripada orang beriman. Dan tidak menutup kemungkinan antum mau tahu, kalaupun mereka mengaku Kristen, ya hanya sekedar topeng. Mereka mengaku Islam, sekedar topeng. Coba lihat itu Abu Janda, dia mengaku dia beragama Islam. Orang kalau Islam, dia sholat. Ade Armando suka-suka menyudutkan orang-orang yang bersebelahan dengan pemerintah, dianggap sebagai musuh. Padahal itu oposisi dalam demokrasi. Nggak usah dijadikan lawan. Ditangkap, dipenjara. Tidak cocok kalau ustadz, apalagi habaib, apalagi kiai, apalagi ulama dipenjarakan. Tidak cocok. Coba periksa itu, apa itu media sosial. Semua yang ada di media sosial itu sudah terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Kata-kata kotor mencaci maki orang, individu, reputasi orang, reputasi politik, tingkat kemampuan masyarakat untuk menilai pun menjadi lemah akibat orang-orang ini. Nggak banyak dia, tapi memang ahli di bidang IT. Saya sering dihina, dipitnah, apalagi saya bilangin. Nggak masuk akal fitnahan mereka. Pertama bilang saya kena COVID, mati. Setelah saya bikin klarifikasi di video, halo kafir, halo munafik, saya masih sehat. Dia bikin lagi. Bagaimana? Ustadz Yahya ditangkap. Mati tanggal 4, sudah mati tanggal 4, ditangkap tanggal 12. Bagaimana orang sudah mati kok ditangkap? Sudah kehilangan arah nih kafir-kafir dan munafik ini. Itu Ustadz, tantangan ini cuma ada pada orang-orang yang vokal mengkritisi etos dan kinerja pemerintah di pihak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kezoliman di pihak kami. Dan kami sebagai ustadz ini, apalagi saya pribadi, Allahu Akbar, sudah 15 tahun saya berdakwah, anti disopiri, nggak perlu ada pengawal. Saya perintahkan nih anak-anak ini, kalian duluan, pergi duluan ke tempat lokasi acara. Kenapa? Kalau ada yang mau serang saya, mau bunuh saya, kalian lolos. Saya tidak mau, tidak pernah melibatkan seorang Muslim pun untuk kawal saya. Saya cuma minta jamaah berdoa bagi kami sekeluarga agar sehat selalu dalam menegakkan Islam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Perjalanan ribuan kilometer kami tempuh dengan mobil pribadi. Begini Ustadz, antum tadi bilang alhamdulillah cuma Ustadz Yahya yang boleh masuk ke sini. Karena yang lain bayarannya mahal, begitu aja Ustadz. Nggak usah pura-pura. Betul apa betul? Kalau yang lain ada manajemen Ustadz. Kalau Ustadz undang ke sini, apalagi jalannya begini, innalillahi. Ustadz perlu biaya. Itu yang betul-betul Ustadz. Ini bukan. Bukan ini Ustadz. Kalau yang begini bukan, apalagi dari kafir. Jangan cepat-cepat ibu bapak memponis orang itu Ustadz. Saya sering ceramah begitu. Baru sebut satu ayat, baru muncul di TV, Ustadz. Ustadz Guntur Bumi. Itu. Pensiun Guntur Bumi, datang lagi almarhum yang kemarin tuh, Gatot Brajamusti. Ada lagi di Pulau Jawa yang paling besar, Kanjeng Dimas Taat Setan. Jangan, apalagi seperti kami begini dari kafir. Ustadz bayangkan itu. Nggak boleh ya, lain waktu ditulis Al-Muhtadin. Antum Iwan, mulai kapanpun jadwalkan saya, jangan pakai Ustadz ya.
Sudah diprotes itu pakai al-muhtadin. Ya. Nah, itu. Yang protes saya malaikat, orang paling bersih dan paling berilmu. Itu. Islam itu bukan teori, Islam itu praktik. Jadi yang suruh saya belajar, saya mau lihat dulu. Antum ini yang suruh saya belajar sudah berapa kafir kau Islamkan? Sudah berapa ribu kafir, bukan berapa ratus, sudah berapa ribu. Karena saya Islamkan sudah puluhan ribu. Antum sudah berapa? Kalau cuma berdakwah pulang bawa amplop, itu namanya imanuhum fi amplopihim. Banyak kalau begitu, memilih jalan mungkar sedikit, memilih jalan ma'ruf banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak pendakwah memilih jalan ma'ruf. Bahkan bisa jadi pejabat sampai ke tingkat wapres kalau pilih ma'ruf. Yang pilih mungkar itu sedikit, Pak. Sedikit sekali yang pilih mungkar. Dan melihat situasi dan kondisi seperti sekarang, banyak juga yang di jalan mungkar sudah pada tiarap. Kenapa? Karena diancam-ancam penjara. Allahu Akbar. Anak semakin diancam, kutabrak. Nggak pernah saya khawatir, nggak pernah saya takut. Semakin kau ancam, semakin naik adrenalin saya, semakin naik kejantanan saya dalam menegakkan Islam. Allahu Akbar. Nggak ada. Ini setelah diancam, Ustadz nanti penjara. Apa bedanya di penjara kita dikasih makan? Dan bagi pendapat publik, orang seperti kami ini tidak cocok di penjara. Karena kami berguna bagi bangsa negara. Dan kami sudah prinsip, sedangkan hukum-hukum Allah, perintah Allah kami taat. Apalagi cuma perintah negara. Tadi kita nyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kita nyanyi tadi Indonesia Raya. Dalam hatiku betul-betul enggak ini Indonesia. Nyanyi Indonesia Raya padahal PKI. Saya Pak Kemenak, dari bapak saya, keluarga saya, orang tua saya, semuanya militer, Pak. Mau pergi ke sekolah dulu, berangkat ke sekolah, sudah ditunggu oleh ayah saya. Angkat kaki sebelah kanan, tangan di kepala. Ucapkan Pancasila. Bukan nanti sekarang. Bapak saya itu perwira seksi 1 Korem 131 Santiago, Angkatan Darat. Saya masih ingat wajib lapor PKI di Manado. Dipukul sampai keluar darah dari kuping. Saya lihat. Jadi tertanam nasionalisme yang kuat bagi kami para ustadz. Lalu kami dituduh-tuduh radikal. Kami mau ditangkap. Tunggu dulu kawan. Ada ustadz yang pasrah ditangkap. Ada ustadz yang rela ditangkap. Tapi ada juga insya Allah yang baku mati di tempat pun dia tidak mau ditangkap. Demi mempertahankan harga diri bahwa kami berguna bagi bangsa negara. Kita menyanyi Indonesia Raya tadi dalam konsep kehidupan keberagamaan kita, mulai dari Joko Widodo sampai Pak Kemenak sampai kepala desa. Nggak tahu malu kita mengaku Islam. Saya orang dari kafir masuk Islam begitu setia membawa Islam. Begitu kita jadi pejabat, pertama belum jadi pejabat, meles-meles datang ke masjid, datang ke pondok. Ini nomor urut saya ya, tolong. Begitu jadi pejabat, kok bisa-bisanya Islam antum banting-banting, Islam antum injak. Harusnya pejabat itu mempersatukan. NU dipersatukan dengan Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah. FPI dipersatukan dengan Banser, Ansor, Banserep, dan lain sebagainya. Kenapa antum ini jadi pemecah sebagai pejabat? Pancasila sudah ada 5 sila, mau diperas jadi 3 sila, jadi 1 sila. Statement-statement para pejabat di publik itulah yang membuat kekacauan negara ini. Bukan masyarakat. Bukan. Lalu kami sebagai ustadz, kami sebagai pendakwah, sebagai mubalik, dituduh-tuduh radikal, anti Pancasila, anti NKRI. Allahu Akbar. Waktu Pancasila mau diperas, saya paling depan berdiri di Istana Negara, demo. Ada jejak digitalnya itu. Kami protes. Justru kami yang cinta betul-betul kepada negara ini. Kami yang setia kepada NKRI merah putih. Antum pura-pura. Bapak Ibu jangan lupa, Den Aidit, tokoh PKI juga bilang begitu. Saya Pancasila, kalian kadrun. Jadi kata kadrun itu, kadal gurun itu, ya orang-orang ini. Nyoto, Alimin, Aidit.
dan lain sebagainya, musuh. Kalimat kata-kata mereka, ini yang sekarang sedang terjadi. Kita berdoa bagi bangsa ini, terutama generasi yang ada di pondok pesantren ini. Tanamkan betul-betul cinta kepada NKRI, bukan pura-pura. Tanamkan betul-betul kesetiaan kita, kejujuran kita kepada agama ini. Di mana-mana kita lihat pemurtadan, kristenisasi merajalela. Tidak kalah juga orang-orang yang masuk Islam. Di setiap tempat kami masuk berdakwah, pasti ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kepentingan kami cuma itu dalam dakwah. Menegakkan Islam supaya Muslim kokoh dalam persatuan ukhuwah Islamiyah dan memanggil orang kafir masuk Islam. Tapi jangan semua mereka masuk. Kalau sudah semua, nanti siapa yang di neraka? Cukuplah orang-orang yang cerdas. Yang dibutuhkan yang punya kemampuan, kualitas bukan kuantitas. Kita di sini ayat yang saya baca tadi, Quran surah Al-Mu'minun yang ketiga, qad aflahal mu'minun allazina hum fis salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihim fa'ilun. Beruntunglah orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan masjid Pondok Pesantren Quran Tafsir, Pondok Pesantren Darul Quran yang ada di Bukit Intan Makmur, Kabupaten Rokan Hulu. Kepada seluruh jamaah, di sela-sela ini kita akan menjalankan kotak infak sambil kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menjalankan kotak infak sepenuhnya untuk pembangunan masjid Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam yang ada di Desa Intan, Bukit Intan Makmur, Kabupaten Rokan Hulu. Acara ini juga saya himbau kepada seluruh jamaah yang ada di Indonesia. Bagi yang mendengarkan YouTube ini, marilah kita meluangkan atau kita salurkan bantuan ke rekening Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam dengan nomor rekening akunnya Bank Rakyat Indonesia BRI ke nomor 76550104710532. Ini pondok yang punya pemilik daripada nomor rekening ini. Salurkan bantuan Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah yang ada di seluruh Indonesia melalui rekaman YouTube ini. Disalurkan bantuannya ke Pondok Pesantren Darul Quran. Sekali lagi BRI 76550104710532. Mari Ibu Bapak kita bersolawat dan kita menjalankan kotak infak demi pembangunan masjid Pondok Pesantren ini. Salatullah salamullah ala toha tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahli dia Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah Ilahi salimil ummah minal akhwati wa ni'mah wa min hami wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara. Infak yang Ibu Bapak berikan mudah-mudahan Allah gantikan berlipat-lipat ganda. Amin. Kita berada di pondok pesantren ini prihatin juga mendengar kisah yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi. Sudah beberapa kali pondok ini terbakar, dan saya yang paling menyentuh sekali itu di mana MCK itu, toilet dan juga tempat peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat pondok ini, warga pondok, khususnya musola atau apa itu Ustaz? Musola ya, musolanya berdempetan. Mungkin diperlukan dana, doa beliau ini Masya Allah, Allah dengarkan. Dan seorang donatur Pak Amral ya, yang dari Pekanbaru, kita doakan beliau agar niat beliau ini segera tercapai, dananya segera disalurkan ya. Dan tadi sudah dikasih jalan oleh Pak Kementerian Agama ya, mudah-mudahan ada proposal dibuat oleh pondok, tapi dari mengatasnamakan jemaah gitu Pak ya. Ya, jamaah. Jadi kepentingan umum kayaknya ini, untuk menyeluruh bagi umat Islam. Kedudukannya tetap di pondok pesantren. Ya, ini satu kebaikan, jalan keluar. Dengan segala macam upaya ikhtiar kita lakukan, insya Allah yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam ini Pak, beda dengan kita dulu Pak, waktu di Kristen, asal bisa bikin proposal ke Stuttgart, cepat itu. Kalau kami kan cuma bikin proposal ke Stuttgart, Ford Foundation, Amerika, atau kalau mau cari dana lebih cepat, pendeta itu cuma masuk ke itu Pak, Texas, Las Vegas, pusat perjudian. Doakan saja si penjudi, nanti dibayar. Itu bukan kecil Pak dananya, cuma ujung-ujungnya nanti neraka itu Pak. Makanya saya keluar dari situ, biar makan. Saya tadi mau tambah Ustadz makanan itu. Itu makanan kampung. Saya orang kampung bukan orang kota. Saya orang Manado Pak. Saya orang Sulawesi Utara. Suka makan makanan kampung. Karena orang kampung bukan orang kota. Pejabat-pejabat kita juga di Jakarta itu orang kampung. Jokowi juga wong deso, orang kampung. Jadi kita semua orang kampung. Gak boleh. Kalau sudah masuk Islam, apapun harus disyukuri. Ya, faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Jadi nikmat yang paling besar, ilmu yang paling besar, orang mukmin yang dibilang hebat bukan karena pangkat tinggi, jabatan tinggi, berharta, berkasta, bangsawan, bukan. Orang mukmin yang hebat adalah mereka yang pandai-pandai dan pandai bersyukur. Banyak sedikitnya yang Allah berikan, kalau syukur kepada Allah, nanti yang di luar batas jangkauan logika kita, Allah akan berkahi kita. Amin ya robbal. Itulah Pak Amral yang dari mana itu, Pekanbaru, sudah mewakafkan hartanya, menjual rumahnya, katanya sampai 8 kamar. Begitu ya Pak Ustadz? Nah, 4 kamar. Yang ada lagi yang apa itu? 8 room, 8 kamar ya. Nah, itu bahasa Pak Ustadz. Bahasa saya lain lagi. Kalau Pak Amral dari jauh 8 kamar, antum di sini Intan Makmur harusnya 10 kamar antum jual. Begitu kira-kira ya. Masa kalah dengan orang yang lebih jauh? Bahkan Pak Kemenak pun 1 juta. Ya, saya insya Allah Ustadz hanya memotivasi bagian daripada ini. Nanti saya juga ngomong ini di YouTube supaya jamaah seluruh Indonesia membantu. Dulu pernah ada di Batam Pak, saya ceramah, rumahnya mewah-mewah, masjidnya sudah mau roboh. Saya bilang sama panitia masjid, besok tabligh akbar bikin kotak amalnya model keranda. Karena yang mau hadir orang-orang kaya. Begitu saya ceramah dan saya todong. Ini berapa? Yang topi-topi putih itu, yang sudah ke Mekah. Saya 500 Ustadz. Saya saja 1 juta mantan kafir, masa ente 500? Malu dia. Saya hampir berapa? Hampir mencapai miliar Ustadz. Dalam 1 malam itu. Malu, saya todong. Itu bukan hakmu, hak Allah. Ini rumahnya, rumah Allah. Kebetulan ada di pondok pesantren. Mari Ibu Bapak, kalau mau diberkahi, berlomba-lomba kita memberi untuk membantu ini.
Kita akan ke situ sama-sama, akan melaksanakan peletakan batu pertama. Mudah-mudahan Ustadz, pesantren ini diberkahi oleh Allah. Jarak jangkaunya jauh, banyak nanti santri-santri yang akan datang untuk mondok di sini, dan keberkahan dari Allah dari arah yang tidak Ustadz duga, insya Allah akan datang dengan segera. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.